webinar malam ini adalah kita mau cari tahu caranya menggunakan garis trendline untuk entry. Kayak gimana bisa gitu kan. Ini cuman garis trendline padahal bukan indicator atau bukan apa ya. Ini cuman garis gitu. Oke, nextnya. Jadi trendline itu merupakan sebuah tools. Jadi jangan salah, kadang ada yang bilang, oh ini itu adalah indikator, itu kayak webinar yang kemarin itu kan Fibonacci. Nah, Fibonacci itu bukan indikator, tapi merupakan sebuah tools. Jadi tools itu tidak terbentuk secara otomatis ya, melainkan kita yang secara manual itu kita yang membentuknya atau kita yang menarik garisnya. Oke, jadi trendline ini merupakan sebuah tools pada platform trading MT4 atau MT5. Jadi di MT4, MT5 itu trendline ada, Fibonacci retracement itu juga ada. Jadi semua tools yang ada di MT4, di MT5 juga ada gitu. Tools tersebut itu dapat kita gunakan sebagai penanda ya. Jadi kita bisa menggaris sebuah garis kemiringan baik itu maupun secara vertikal, horizontal dengan derajat tertentu itu bisa. Kemudian tujuan dari trendline ini juga membantu memudahkan trader ya dalam menganalisa. Jadi garis yang kita beri tanda itu bisa kemungkinan kita tandakan, kita gunakan ya sebagai strategi. Jadi misalkan ada trader yang senang begitu trendline-nya di break, dia akan entry menggunakan strategi breakout gitu. Jadi trendline-nya ditembus, ya, ada trader yang memanfaatkan entry itu. Ada juga trader yang memanfaatkan dengan trendline itu dengan strategi yang berbagai macam yang mereka gunakan. Oke, next slide. Oke, jadi trendline itu yang mana? Jadi trendline itu kalau ada di toolbar di MT4 itu dia garisnya yang miring seperti ini. Jadi dia yang garisnya miring. Kalau garis yang mendatar seperti ini namanya horizontal line. Kalau yang garisnya tegak seperti ini adalah vertical line. Itu jadi fungsinya kurang lebih beda ya. Kalau yang trendline itu kita bisa gambar miring begini, mau horizontal bisa, cuman agak nggak lurus ya kalau pakai trendline. Mau gambar garis yang horizontal, mau gambar vertikal juga bisa pakai trendline, cuman untuk presisi lurusnya itu nggak begitu presisi. Jadi kalau mau lurus presisi pakai yang kedua ini yang memang sesuai peruntukannya. Oke, jadi untuk gambaran lain pastiin ketemu icon yang seperti ini ya, yang garisnya miring. Jadi untuk menggunakan trendline jangan sampai salah ikonnya. Jadi ikonnya yang ini. Oke, ini adalah selalu saya munculkan pola dasar pergerakan harga. Harusnya udah bosan lah ya ngelihatnya. Jadi pola ABCD ini akan kita gunakan sebagai patokan penarikan trendline. Oke, jadi pola dasar ini akan selalu terpakai di berbagai macam strategi atau analisa teknikal. Jadi kalau kita nggak hafal pola dasar ini, itu mau analisis pakai candlestick pattern, mau pakai indikator, mau pakai price action, itu akan kesulitan. Ini adalah pola dasar. Oke, pola ABCD-nya udah hafal. Dari 3 atau 4 webinar sebelumnya harusnya udah hafal ya. Pola ABCD-nya seperti ini. Oke. Pertama-tama sebelum kita mau tahu cara entry pakai trendline, itu kita perlu mengadaptasikan mata. Jadi kita bisa melihat di mana ada titik-titik harga itu berbalik arah seperti ini di bagian sini dan sini. Oke. Jadi ini adalah bagian-bagian di mana harga atau candle itu berbalik arah. Atau kalau kita tandain dengan lengkungan seperti ini juga bisa. Ini biasanya dinamakan swing low. Yang bawah itu adalah swing low. Kita kasih nama SL aja ya, SL, tapi bukan stop loss, tapi ini adalah swing low, sini adalah swing high. Oke, jadi ketika kita bisa melihat harga berputar balik seperti ini, dia bikin ya mirip-mirip huruf U lah gitu. Ini kita namakan adalah swing. Nah, swing-swingnya ini kita akan gunakan untuk penarikan garis trendline. Oke, cukup clear. Memang butuh waktu, tapi paling nggak semakin sering kita melihat
melatih mata untuk melihat swing ini akan semakin cepat memahami perbedaan yang mana swing high dan swing low. Intinya kalau swing high itu yang atas, ini swing high. Swing high, yang di bawah itu swing low. Bentuknya kurang lebih sama sih, tapi bedanya ya yang swing high di atas, yang swing low di bawah, gitu aja. Oke, intinya dia ada candle berputar balik. Nah, ini adalah contohnya. Jadi contoh kalau kita mau menggunakan trend line itu yang dibutuhkan adalah kita mencari dua swing high. Jadi kalau misalkan di sini ada swing high ya, satu di sini, kemudian dua di sini, ini sudah bisa kita tarik trend line. Jadi minimal terbentuk dua. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui dia probabilitasnya lebih besar atau lebih kecil? Biasanya kita tidak langsung menggunakan trendline ini untuk langsung eksekusi posisi sell. Kalau misalkan di sini di contohnya adalah harganya kan gerakannya menurun, turun, naik. Ini kan pola ABCD ya. Jadi pola A, di sini B, di sini C, di sini D, oke. Kemudian akan terbentuk ulang di sini. Nah, setelah dua swing di sini atau ada dua titik C lah kita bilangnya. Ketika sudah terbentuk dua seperti ini, kita akan melakukan penarikan garis. Nah, ketika terkonfirmasi harga itu dalam trend bearish, kita tunggu harga itu sampai kembali lagi mendekati trend line di sini. Nah, ketika terlihat ada beberapa kali percobaan untuk menembus trend line dan tidak berhasil, di situ adalah tanda di mana kita bisa mencoba untuk membuka posisi sell. Oke, jadi pertama ini adalah tanda di mana harga mencoba menembus garis trend line di sini, tetapi tidak berhasil, kembali turun. Dan kedua kali ini trend line-nya benar-benar disentuh dan terjadi rejection atau terjadi penolakan untuk penembusan daripada trend line itu sendiri. Nah, ketika kita sudah melihat seperti ini, area di bagian yang mendekati trendline ini adalah area untuk kita entry posisi sell apabila harganya sedang dalam trend bearish. Oke, kita next slide. Oke, jadi trendline ini kita anggap sebagai resisten, atau biasanya sih kalau mungkin Bapak Ibu dan teman-teman pernah dengar itu ada istilah resisten trendline-nya udah di break gitu, atau support trendline-nya udah di break. Nah, itu ini bentuknya seperti ini. Jadi resisten trendline itu seperti ini, ada kemiringannya. Kalau yang mendatar itu biasanya bilangnya support atau resisten klasik. Itu pernah saya jelaskan di webinar kedua ya, itu ada di YouTube. Jadi tentang support dan resisten yang klasik. Jadi itu support resisten yang dia horizontal, datar. Kalau ini kan kita ada kemiringannya, berapa derajatnya itu ditentukan dari kedua swing ini. Oke, jadi pada pasangan mata uang yang sedang dalam trend bearish itu kita perlu mewajibkan adalah memberi tanda di atas swing high-nya di sini. Oke, jadi di atas-atasnya dulu. Jadi kalau harganya bearish itu bukan ditandain swing low-nya ya, tapi swing high-nya dulu. Jadi akan salah ketika kita menarik bawahnya. Jadi ini kan ada swing low di sini ya. Swing low, swing low, swing low, swing low. Nah, ini tidak direkomendasikan untuk menggaris trendline yang bawah. Ini kan swing low diketemuin swing low, akan terjadi pembalikan arah juga kan. Lihat di tanda yang diberi tanda checklist, memang selalu terjadi pembalikan arah, tapi tidak menutup kemungkinan trendline yang sudah kita garis supportnya itu akan lebih besar potensinya ditembus gitu. Jadi kalau misalkan ini kan kita lihat trennya bearish, jadi kan dia turun naik turun, pola ABCD ya. Nah, kalau kita mencari buy di daerah sini, ini probabilitasnya kecil sekali untuk berbalik arah, karena bisa saja harga itu ketika kembali ke bawah ini ditembus. Kalau Bapak Ibu bisa
mencoba-coba pasti akan menemukan di pair-pair tertentu trendline support dalam trend bearish ini akan banyak kemungkinannya ditembus. Jadi bukan berarti ketika kita setelah belajar menarik trendline dalam trend bearish kita tarik supportnya, ini kita saya mau nge-buy di sini. Oke, ini resikonya terlalu besar dan probabilitas jadi tembus itu juga gede. Jadi yang kita utamakan adalah mencari posisi sell di dekat-dekat trendline resistennya. Jadi ketika kita menemukan mata uang yang trennya sedang bearish seperti ini, kita carinya hanya sell. Jangan dicari buy-nya karena kita akan mendapati koreksi yang relatif range-nya lebih kecil gitu. Ini akan lebih beresiko. Selain beresiko si trennya mudah ditembus, tapi dia juga bisa koreksinya nggak panjang atau tidak terjadi koreksi major gitu. Jadi itu lebih bahaya dan jatuhnya kita lebih counter trend gitu. Dimana counter trend itu kan tidak disarankan. Kita lebih baik sebenarnya following the trend. Jadi ngikutin trennya. Trennya bearish kita ikut sell. Oke. Jadi kalau diingat ya, jadi kalau lagi trend bearish itu ditarik garis yang atasnya dulu, bukan yang bawahnya. Jadi nggak boleh kita menarik garis itu bikin support trendline support itu nggak boleh. Hanya jika kalau kita menemukan pair-pair yang sedang dalam trend bullish. Nah itu baru yang digaris swing low-nya dulu. Oke. Contohnya kayak gini. Oke, jadi kalau kita nemuin harga yang lagi bullish ya, dia naik seperti ini, kemudian turun. Nah, di sini kan terbentuk beberapa swing low, Jadi ada 2 swing low di daerah sini, ini kita tarik garis, maka berpotensi ketika harga kembali turun mendekati trendline-nya di sini, ini akan terjadi yang namanya harga itu terjadi rejection di sini. Nah, ketika rejection-nya terlihat beberapa kali, jadi ada shadow dan tidak ada penutupan candle di bawah garis trendline, berarti support trendline tersebut kita katakan masih bisa valid gitu. Jadi gimana kalau misalnya kita ketemu ini, kita carinya buy. Kita cari buy-nya di mana? Di dekat-dekat si trendline supportnya seperti ini. Akan cenderung lebih panjang pergerakannya daripada yang pendek gitu. Kalau kita cari sell, koreksinya cenderung pendek daripada kenaikannya. Kenaikannya kan ini panjang-panjang kalau kita tarik garis ya. Nah, jadi kalau lagi trennya bullish seperti ini, jadi dia cenderungnya naik, kita mencari swing low-nya gitu. Yang dicari swing low-nya. Swing low-nya kita garis di bawah dan ini akan berperan sebagai support trendline. Next. Nah, ini adalah slide berikutnya. Ini saya akan menjelaskan ini contoh grafik ini adalah bagaimana jika si trendline yang kita gambar itu telah ditembus. Di sini kan kalau Bapak Ibu atau teman-teman di sini bisa lihat ya. Oke, di bagian sini terjadinya penolakan harga tidak tutup di bawah trendline. Kemudian yang kedua di sini juga sama. Ketiga, semuanya rapih ya, ngikutin trendline. Oke, ada satu candle yang mungkin di sini ini namanya false break. Jadi dia seperti seolah-olah menembus tapi padahal enggak. Nah, kita lihat perbandingannya ketika sisi sebelah sini dengan sisi yang di sini. Oke, ini candle di reject untuk turun. Kemudian di sini candle di reject untuk naik. Jadi dia satu garis sudut kemiringan ini perannya sudah berbeda. Di sini dia sebagai support yang selalu mendorong harga untuk naik ke atas. Turun, naik, didorong. Turun, naik, didorong. Nah, ketika di sini dia berubah. Dia turun, ditembus, sampai sini mentok. Nah, sampai garis merah ini mentok. Habis itu turun lagi. Nah, ini seperti support dan resisten klasik biasa. Jadi ketika trendline yang kita garis, yang awalnya kita anggap sebagai support trendline, kemudian dia berubah menjadi yang namanya resisten trendline. Jadi ketika sebuah trendline ditembus, itu akan cenderung
dites terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan di besok-besok hari Bapak, Ibu, dan teman-teman menemukan trendline yang ditembus seperti ini, ini jangan coba-coba di buy, tapi ditunggu sampai terjadinya pengetesan seperti ini. Jadi trendline-nya kembali, harga kembali ke dekat trendline dan gagal untuk menembus naik ke atas. Nah, berarti ini sudah dites dan sudah valid menjadi resisten. Kita move ke next slide. Begitu juga di contoh yang di sini ya. Jadi kalau kita lihat di contoh di sini, harga itu tidak bisa menembus trendline. Berarti si trendline ini adalah trendline resisten karena harga cenderung bergeraknya turun, naik. Nah, selalu ya setiap terkena resisten trendline, harga itu dipukul untuk turun. Nah, ada satu momen di sini trendline resistennya telah ditembus. Trendline-nya ditembus, terjadi penutupan candle di atas trendline yang sebelumnya. Ini trendline sebelumnya ditembus ke atas, walaupun dia kembali ke bawah ya. Nah, trendline ini tetap menjadi peran baru. Jadi yang sebelumnya trendline ini jadi resisten, setelah ditembus dan harga kembali, ini telah menjadi supportnya. Ini namanya istilahnya break and retest. Jadi sama di slide yang sebelumnya. Jadi ini adalah break and retest. Jadi ketika sebuah trendline yang biasanya di respect dengan sangat baik seperti ini, ketika di break, dia akan meretest, kemudian akan melanjutkan kenaikan. Jadi pada dasarnya tetap rules atau sifat yang berlaku adalah support become resistant atau resistant become support. Jadi ketika salah satu support atau trendline di break, mereka akan berubah menjadi lawannya gitu. Jadi kalau support telah di break, dia jadi resisten seperti contoh yang sebelumnya. Apabila resisten di break atau ditembus, jadi kemudian garis tersebut akan menjadi support. Oke, cukup untuk slide-nya. Sekarang kita move ke sesi Q&A.